Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga pada pagi hari ini kalian masih tetap sehat dan selalu bersemangat untuk mengikuti pelajaran Bu Dwi di semester yang kedua. Untuk materi pertama di semester yang kedua ini, kita akan mempelajari tentang organisasi kehidupan. Pada materi ini, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan, mulai dari tingkat sel sampai organisme, dan komposisi utama penyusun sel. Lalu, apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita inginkan, yang akan kita capai pada pagi hari ini? Yang pertama, kalian nanti harus dapat menyebutkan tingkatan hierarki kehidupan, kemudian dapat menjelaskan tentang sel, dapat menjelaskan pengertian organ, dapat membedakan antara jaringan, organ, dan sistem organ, menjelaskan konsep sistem organ dan organisme, serta kalian dapat menyebutkan tiga contoh sistem organ yang menyusun suatu organisme. Oke, untuk materi yang pertama, mari kita pelajari tentang organisasi kehidupan. Kalian pernahkah mendengar tentang organisasi? Oke, yang namanya organisasi tentunya tidak berdiri sendiri ya, tersusun oleh bagian-bagian yang lainnya. Baik, coba kita lihat tubuh kalian. Perhatikan tubuh kalian. Tubuh kalian itu memiliki bagian-bagian ya. Ada mata, ada tangan, ada kaki, ya tidak? Ada jantung. Coba kalau kita ambil satu bagian lagi, misalnya tangan. Di tangan kita ada apa? Ada kulit, ya. Kemudian kalau terluka akan keluar apa? Akan ada darah. Kemudian akan ada otot atau daging yang keluar. Nah, di dalam organisasi kehidupan, bahwa tubuh kita itu ternyata tersusun oleh sebuah bagian-bagian. Nah, begitu pula dalam organisasi kehidupan, ada bagian-bagian atau ada tingkatan-tingkatan yang menyusun organisasi kehidupan itu. Dari tingkatan yang paling kecil sampai pada tingkatan yang paling tinggi. Nah, untuk tingkatan organisasi kehidupan dimulai dari tingkatan yang paling kecil, itu namanya sel. Sel-sel itu nanti akan bergabung membentuk sebuah jaringan. Jaringan tersusun lagi akan membentuk organ. Organ terangkai lagi membentuk sebuah sistem organ, dan sistem organ akan menyusun sebuah makhluk hidup. Jadi kita adalah makhluk hidup. Nah, maka tingkatan organisasi kehidupan yang paling tinggi adalah makhluk hidup, dan tingkatan organisasi kehidupan yang paling rendah adalah sel. Oke, apa sih itu sel? Nah, ternyata sel itu unit terkecil penyusun suatu makhluk hidup atau unit terkecil dari makhluk hidup. Dapatkah kita melihat sel? Oh, untuk melihatnya kita harus dibantu dengan mikroskop. Siapa yang menemukan mikroskop? Mikroskop itu ditemukan pertama kali oleh seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke. Nah, Robert Hooke mengamati sebuah sayatan dari gabus. Pernah lihat gabus? Gabus dari tanaman singkong. Nah, Robert Hooke mengamati sayatan tersebut, dan yang diamati di dalam mikroskop yang dia lihat adalah sebuah kotak-kotak kecil berlubang
seperti penjara, sehingga disebut dengan sel. Di dalam membran sel ini berperan dalam proses pertukaran zat. Ada oksigen, makanan, sisa metabolisme, dan juga berperan dalam pembungkus sel. Yang kedua, inti sel. Ini perannya adalah mengatur semua kegiatan sel. Dan bagian yang ketiga adalah sitoplasma atau yang disebut dengan cairan sel. Di dalam sitoplasma ini ada bagian-bagian lagi yang disebut dengan organel. Di antaranya ada ribosom, mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, vakuola, dan juga kloroplas. Namun tidak semua makhluk hidup memiliki bagian sel yang sama. Hewan dan lisosom. Nah, lisosom ternyata dimiliki oleh siapa? Oleh sel hewan saja, karena ini peranannya adalah mendaur ulang benda-benda asing yang terdapat di dalam sel. Baik, untuk peranan yang lain bisa kalian lihat dan kalian baca ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang kedua, nah tadi dari sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi sama, ini akan membentuk sebuah jaringan. Nah, seperti apa jaringan itu? Nah, kalian tentunya tahu kan, dalam tubuh kita ada darah. Nah, darah itu jika tersusun banyak maka membentuk jaringan darah. Nah, antara sel hewan dan sel tumbuhan ya, itu akan membentuk jaringan yang berbeda. Kalau pada tumbuhan akan membentuk jaringan pada tumbuhan, pada hewan juga membentuk jaringan pada hewan. Kita ambil contoh ini. Kamu bisa perhatikan di slide berikut jaringan pada tumbuhan. Nah, kalau kita sayat sebuah daun, nah, maka kalau kita amati di bawah mikroskop akan tampak bagian-bagian jaringan yang menyusun tumbuhan. Misalnya ada kutikula atau lapisan lilin, ini lapisan yang paling luar pada tumbuhan. Kemudian ada epidermis atas, ada jaringan palisade, ada bekas pembuluh ini berkaitan dengan silim dan floem, ada epidermis bawah, ada stomata juga. Ini jaringan yang menyusun tumbuhan. Bagaimana dengan jaringan yang menyusun pada hewan? Tentunya berbeda. Nah, kita lihat coba. Ini adalah jaringan yang menyusun manusia dan hewan. Nah, ternyata ada jaringan otot. Kamu biasa menyebut dengan istilah daging ini. Ya. Kemudian ada jaringan epitel, ada jaringan darah, ada jaringan tulang, jaringan saraf, ya. Ada jaringan tulang rawan, dan masih banyak lagi. Nah, sekali lagi jaringan ini tersusun atas sel-sel. Jadi kalau misalnya ini jaringan darah, maka jaringan darah ya tersusun atas sel-sel darah. Misalnya sel darah putih, sel darah merah, trombosit. Begitu pula jaringan otot. Jaringan otot berarti tersusun oleh sel-sel otot. Ada sel otot polos, sel otot jantung. Kemudian apa lagi? Ayo, ada yang masih ingat pelajaran SD? Otot polos, otot jantung. Kemudian yang satunya adalah otot apa? Otot lurik. Bagus. Baik. Berikutnya jaringan-jaringan akan terkumpul lagi membentuk sebuah organ. Jadi organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, contohnya organ pada tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Bagaimana organ pada hewan dan manusia?
Ada yang bisa menyebutkan? Iya, jantung, paru-paru, usus, ada lagi? Tangan, dan apa lagi? Ginjal. Iya, bagus sekali. Hati, dan masih banyak lagi. Nah, ini kita contoh, kita lihat ini. Kalian bisa perhatikan, coba gambar apa saja ini? Iya, ini gambar jantung, kemudian paru-paru, ada lagi gambar otak. Bagus sekali. Kalau ini organ pada tumbuhan, coba tahu tidak ini gambar apa? Ya, bagus, gambar akar, kemudian daun dan bunga. Ini adalah salah satu contoh-contoh organ pada tumbuhan. Organ-organ tadi jika bekerja sama dalam sebuah sistem sehingga membentuk sebuah fungsi di dalam tubuh, maka akan membentuk sebuah sistem organ. Jadi sistem organ adalah kerjasama dari berbagai sistem organ untuk mendukung satu fungsi di dalam tubuh. Nah, contohnya dalam tubuh kita ada sebuah sistem, namanya sistem pernafasan atau respirasi. Nah, sistem pernafasan itu tidak berdiri sendiri loh. Nah, untuk bisa bernafas kita membutuhkan apa? Organ-organ pernafasan. Dimulai dari hidung, kemudian apa? Tenggorokan, terus paru-paru. Bagus. Begitu pula sistem pencernaan. Kita nggak bisa sendiri-sendiri. Ada organ-organ yang menyusun. Coba kalau kamu makan dimulai dari apa? Mulut. Iya, bagus. Jadi yang pertama organ penyusunnya adalah mulut. Nah, kemudian ada gigi-gigi di dalamnya, ada lidah, ya, ada saliva atau air liur ya, ini yang membantu proses pencernaan juga, yang menghasilkan enzim ya, sehingga kita mampu mengubah makanan kita menjadi lebih terasa manis ya. Kemudian setelah kita kunyah makanan, masuk kemana? Jangan sampai keliru ya antara tenggorokan dan kerongkongan. Oke, bagus, masuk ke kerongkongan. Kemudian dilanjutkan ke lambung. Di lambung ini terjadi proses pencernaan makanan. Nah, kemudian diserap ya ke usus ya. Kemudian sisa pencernaannya akan dikeluarkan melalui apa? Usus besar, kemudian proses defekasi melewati anus. Jadilah feses. Itu adalah sebuah proses ya. Sistem itu tidak berdiri sendiri, tetapi terangkai dari organ-organ yang memiliki fungsi tertentu. Begitu pula sistem organ yang ada di dalam tubuh kita. Masih banyak loh, tidak hanya sistem pencernaan, pernafasan dan peredaran darah saja. Ada sistem saraf, sistem reproduksi, sistem gerak ya. Nanti kita pelajari, kalian bisa buka kembali di buku paket IPA tentunya ya. Nah, ini bisa kalian lihat, coba. Ini ada beberapa gambar sistem organ. Kalau ada gambar seperti ini, ada jantung, ada gambar pembuluh darah, maka kira-kira ini sistem apa ini? Oke, bagus. Ini adalah sistem peredaran darah. Kemudian ini ada hidung, ada paru-paru yang tampak menonjol ini ya. Kalau begitu, ini gambar yang tengah ini adalah gambar sistem pernafasan. Dan yang ketiga adalah gambar apa ini? Ada usus, ada hati, ada ginjal. Ya. Yang terakhir ini adalah gambar sistem pencernaan makanan. Baik anak-anak, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita cukupkan terlebih dulu ya. Jika ada pertanyaan, silakan kalian bisa kirim pesan di Google Classroom kalian ya. Namun sebelumnya
ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, tugas ini silahkan kalian kerjakan di buku kalian, kemudian kamu kirimkan foto dulu di Google Classroom, kemudian dikirim ke Google Classroom ya. Baik, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.